Saya Naufal Syahputra, NIM 19810334063. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi dari database. Jadi, database itu adalah basis data, dapat juga diartikan sebagai kumpulan data yang disimpan secara sistematis dalam komputer yang dapat diolah dan dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau software, aplikasi atau program untuk menghasilkan informasi. Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur data, dan juga batasan-batasan pada data yang akan disimpan. Basis data merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem informasi karena berfungsi sebagai gudang penyimpanan data untuk diolah lebih lanjut. Basis data menjadi penting karena dapat mengorganisasi data, menghindari duplikasi data, menghindari hubungan antar data yang tidak jelas, dan juga update yang rumit. Proses memasukkan dan mengambil data ke dan dari media penyimpanan data memerlukan perangkat lunak yang disebut dengan sistem manajemen basis data atau database management system, jika disingkat DBMS. DBMS merupakan sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna basis data atau database user untuk memelihara, mengontrol, dan juga mengakses data secara praktis dan efisien. Dengan kata lain, semua akses ke basis data akan ditangani oleh DBMS. DBMS ini menjadi lapisan yang menghubungkan basis data dengan program aplikasi untuk memastikan bahwa basis data tetap terorganisasi secara konsisten dan dapat diakses dengan mudah. Tujuan database. 1. Efisiensi ruang penyimpanan. 2. Keakuratan suatu data. Ketiga, kecepatan dan kemudahan dalam mengatur suatu data. Yang keempat, mengurangi pengulangan suatu data atau redundansi data. Yang kelima, hubungan data dapat ditingkatkan atau data readability. Manfaat database. 1. Melakukan perlindungan dan pengamanan data. Yang kedua, mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Yang ketiga, menyusun format yang standar dari sebuah data. Keempat, dapat digunakan secara bersama. Yang kelima, menentukan kualitas informasi, yaitu tepat, akurat, dan relevan. Saya Muhammad Ibnu Syifa, NIM 19810334064. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan, kekurangan, dan beberapa contoh penggunaan basis data dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pada poin kelebihan. Sebenarnya sangat banyak sekali kelebihan dan keuntungan penggunaan basis data, tapi saya hanya akan mengulas beberapa. Yang pertama adalah kemudahan dan kecepatan akses informasi, dikarenakan dengan penggunaan basis data atau database, maka informasi akan dapat diakses dengan lebih cepat dan lebih mudah. Selanjutnya adalah efisiensi ruang penyimpanan. Database atau basis data yang digunakan secara bersama-sama, maka kita tidak perlu menyediakan berbagai ruang tempat penyimpanan sehingga ini lebih efisien. Selanjutnya adalah pemusatan kontrol data. Database itu berfungsi sebagai sentralisasi ruang penyimpanan informasi sehingga kontrol data akan menjadi lebih mudah. Kemudian pada poin kekurangan, database memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya database atau basis data yang cukup kompleks, cukup rumit sehingga memerlukan tenaga ahli dan tenaga khusus. Kemudian apabila terjadi kesalahan dalam pengaksesan, maka akan menyebabkan kerusakan pada database. Dan yang terakhir adalah karena database atau basis data memuat cukup banyak data,
maka pada proses pencadakan atau proses backup diperlukan waktu yang cukup lama. Nah, sebenarnya apa aja sih contoh untuk penggunaan database dalam kehidupan sehari-hari? Penggunaan database dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temukan pada satu, sistem pemesanan tiket online, kedua yaitu e-commerce sebagai tempat berbelanja, yang ketiga pengolahan data karyawan, dan yang keempat adalah sistem perpajakan. Kita sudah mengetahui apa keuntungan database, tujuan database, dan lain sebagainya. Kemudian kami juga akan memaparkan dan memberikan beberapa contoh pengaplikasian sebuah database di sebuah perusahaan. Mungkin bagi kalian yang masih bingung, langsung saja kita lihat pemaparannya sebagai berikut. Di sini ada contoh yaitu data pegawai perusahaan A. Nah, di sini ada 9 pegawai dan divisi yang berbeda-beda dan juga dengan gaji yang berbeda-beda. Nah, dengan menggunakan database seperti ini, yang pertama adalah kita diuntungkan dalam melakukan sortiran. Nah, cara mensortirnya itu bagaimana? Kita bisa klik di sini. Nah, di sini tuh ada 3 divisi. Yang pertama tuh finance, marketing, kemudian operasional. Nah, misalkan kita ingin melihat hanya anggota atau pegawai yang bekerja di bidang finance saja. Oke, kemudian kita bisa melakukan seperti ini, klik finance dan oke. Nah, otomatis data akan tersedia sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu adalah sebagai contoh penggunaan database yang memudahkan kita dalam bekerja. Kemudian, kalau kita misalkan ingin melihat marketing saja atau bahkan operasional saja, itu kita bisa melakukannya melalui kontrol seperti ini. Misalkan kita hanya ingin melihat marketing dan operasional, kemudian kita klik OK. Dan data bisa langsung berubah secara cepat dan akurat. Dan penghitungannya ini secara otomatis telah dilakukan oleh sistem ini. Jadi, penggunaan database itu sangat memudahkan kita dalam melakukan sortiran seperti ini. Jadi, kita bisa melihat rekapitulasi gaji pegawai itu dengan sangat mudahnya. Nah, jadi misalkan ini, untuk karyawan sendiri di sini mungkin ada sekitar 9, kita masih bisa menghandle-nya. Nah, tapi bagaimana dengan jumlah karyawan yang bahkan jumlahnya itu ratusan atau bahkan ribu? Nah, tapi bagaimana jika karyawan kita atau pegawai kita itu jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan? Nah, dengan memanfaatkan database seperti ini, itu kita akan dimudahkan untuk melakukan hal-hal seperti ini. Misalkan kita melihat berapa sih total gaji karyawannya, kemudian divisinya itu ada berapa saja, itu kita bisa melakukan ini dengan mudah dan cepat. Jadi, itu adalah sebuah pengaplikasian database di sebuah perusahaan, dan semoga saja kalian dapat memahami ilmu ini dengan mudah. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9. Semoga saja video ini bermanfaat.